Okay, hello everyone, I'm Pasha. Today, I will explain about the part of the Microsoft Word. Oke, yang pertama kita akan mengetahui pengertian singkat dari Microsoft Word. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata yang biasanya digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat, brosur, tabel, dan dokumen lainnya. Itu dia pengertian singkat tentang Microsoft Word. Selanjutnya, kita akan mengetahui cara membukanya. Pertama bisa klik kanan, lalu open. Nah, seperti ini. Ataupun kita juga bisa eh, langsung klik 2 kali. Seperti ini. Oke. Yang pertama kita akan ke file terlebih dahulu. Di sini ada Home. Home adalah tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi Microsoft Word atau Word. Selanjutnya ada New. New berisi blank dokumen ataupun dokumen kosong. Open, kita bisa membuka file dokumen dari sini. Info. Info ini adalah rincian informasi dari dokumen yang tengah dikerjakan. Dari info ini kita bisa melihat seberapa besar size dokumen yang kita kerjakan saat ini. Page adalah jumlah halaman yang kita kerjakan saat ini. Words, jumlah kata kan terlihat di sini. Berapa banyak kata yang kita gunakan. Ataupun kita bisa lihat info-info lainnya dari dokumen kita. Oke, selanjutnya ke save ataupun save as. Nah, kenapa sih save itu ada dua? Kita cari pengertian terlebih dahulu. Save itu digunakan untuk menyimpan dokumen yang sudah ada. Ataupun kita mengedit dokumen yang sudah ada, dia akan tersimpan di save. Save ini memiliki shortcut yaitu Ctrl S. Selanjutnya save as. Save as digunakan untuk menyimpan dokumen baru atau dokumen yang baru pertama kali kita buat. Oke, itu saja. Selanjutnya ke print, share, export, terakhir ada more untuk men-setting lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke home. Di kelompok pertama ada clipboard. Clipboard ini ada paste. Paste adalah eh, digunakan untuk menempel kopian terakhir. Selanjutnya ada cut, digunakan untuk meng-cut atau memotong beberapa teks. Selanjutnya ada copy. Copy digunakan untuk mengcopy atau menyalin. Format painter digunakan untuk mengcopy format pada dokumen. Selanjutnya ke font. Eh, di sini kita bisa mengganti jenis font. Ada banyak jenis. Tapi yang sering kita gunakan adalah Calibri, Times New Roman, Arial, ataupun Roboto. Kalau ini digunakan untuk mengubah ukuran font. Ini sama digunakan untuk mengubah juga, tapi ini secara beruntun hanya 11, 12, 14, dan 16 seperti itu. Ini juga sama, tapi kalau ini untuk mengecilkan atau menurunkan ukuran size font tersebut. Seperti itu. Change case digunakan untuk mengubah atau mengganti font setiap awal. Kalau syntax case ini digunakan untuk mengkapital paling awal teks. Lowercase digunakan untuk mengecilkan keseluruhan font, sedangkan uppercase untuk membesarkan ataupun mengkapitalis keseluruhan font.
Ini kapitalis each word digunakan untuk mengkapital setiap awalan kalimat. Double case digunakan untuk mengecilkan setiap awal teks. Oke, itu saja. Selanjutnya ke clear all formatting. Ini untuk menghapus semua format pada formatting dokumen. Oke, kita ke bawah. Ini ada simbol B ataupun bold digunakan untuk menebalkan teks. Ke B ini ataupun bold juga memiliki shortcut yaitu Ctrl B. Ada sebelahnya ada italic ataupun I. Ini adalah untuk memiringkan teks. Ini juga sama seperti B, juga memiliki shortcut yaitu Ctrl I. Di sebelahnya lagi ada U atau underline, digunakan untuk menggarisbawahi eh, teks. Ini juga sama dari kedua ini memiliki apa namanya shortcut yaitu Ctrl U. Ke sebelahnya lagi ada strike through, digunakan untuk mencoret tulisan teks. Oke, di sebelahnya lagi ada subscript. Subscript digunakan untuk menempatkan teks lebih kecil di bawah dari teks utama. Contohnya seperti ini, SMK. Ini kan, ini kayaknya ini kita mau kecilin pakai ini. Nah, kalimat utamanya itu kan ada SM. Jadi kayaknya itu dia bakalan mengecil. Oke, itu. Ini juga sama, tapi bedanya itu dia yang kecil ada di atas, kalau yang ini ada di bawah. Oke, ini ada text effect. Ini untuk menambahkan efek pada teks, bisa menambahkan warna ataupun kayak ini ada bayangannya atau ini ada garis pinggir seperti itu. Ini highlight color digunakan untuk mewarnai belakang teks ataupun apa namanya eh, belakang teks di paragrafnya itu. Ini font color untuk mewarnai teks. Selanjutnya bagian paragraf. Pertama ada bullet, digunakan untuk menandai poin-poin tertentu, misalnya menggunakan ini, tekun ini, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya ada numbering. Numbering digunakan untuk membuat daftar secara berurutan ataupun secara urutan. Oke, seperti itu. Selanjutnya ke multi-level list. Ini digunakan untuk membuat subbab ataupun daftar beruntun, bertingkat seperti ini. Oke, itu. Kalau ini decrease indent digunakan agar teks itu lebih mencolok ke bagian kiri ataupun bagian kanan. Oke, itu. Selanjutnya ke sort. Sort digunakan untuk merapikan teks dari A ke Z ataupun dibalik dari Z ke A. Seperti itu. Ini show atau head digunakan untuk mengetahui berapa banyak kita melebihi spasi ataupun melebihi enter atau tab seperti ini. Dia bakal kelihatan ada tanda seperti ini. Kalau tab menggunakan tanda panah, ini enter, ini spasi titik seperti ini. Oke, seperti itu contohnya. Ke bawahnya kita akan ke align left. Ini digunakan untuk membuat teks agar rata kiri. Di tengahnya ini ada center. Untuk membuat rata tengah. Sebelahnya lagi ada align right.
untuk membuat teks rata kanan. Yang terakhir ada justify untuk membuat teks rata kanan kiri. Ini ada len and paragraph spacing. Ini digunakan untuk mengatur paragraf, mengatur spasi pada paragraf atau jarak pada paragraf. Selanjutnya ada shading. Shading ini sama sifatnya seperti text highlight color ini untuk mewarnai belakang teks pada paragraf. Selanjutnya ada border. Border digunakan untuk menggaris tepi ataupun all border untuk garis keseluruhan seperti apa namanya tabel itulah kalau all border. Oke, itu lanjut ke style. Style ini ada normal, no spacing, heading 1, heading 2. Heading ini bisa digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Oke. Selanjutnya find. Find ini digunakan untuk mencari kata. Misalnya kita mau mencari SMK, mungkin kan SMK, ini sekolah kejuruan SMK lagi. Misalnya kita akan mencari SMK nih, tapi teksnya udah banyak kan, udah banyak. Kita mau mencari SMK saja, SMK. Seperti itu. Kalau ada, dia akan ditandai dengan warna kuning ataupun sedikit orange seperti ini. Dia juga akan kelihatan berapa banyak kata ataupun teks yang ada. Misalnya di sini kan ada dua SMK di sini sama ini. Ini akan terlihat di sini dua angka, dua teks seperti itu. Nah, oke seperti itu. Eh, Find ini juga memiliki shortcut yaitu Ctrl F seperti itu. Oke, lanjut kita ke replace. Replace ini sifatnya hampir sama, tapi yang ini untuk mengganti. Misalnya kan SMK ini mau kita jadikan apa namanya SMP mungkin. SMP itu kan. Kita klik replace all. Kita tinggal keluar aja. SMK-nya sudah diganti jadi SMP. Tadi kan di sini SMK. Kita pakai replace all. Misalnya ada banyak nih SMK. Udah banyak kata, misalnya ada 300 kata kan. Ada kata SMK itu mungkin berapa ya? Misalnya tuh 20 kan. Kita nggak mungkin mengganti satu-satu kan. Kita harus mencari dulu. Kita bisa menggunakan ini untuk mengganti secara langsung. Dengan replace all, lalu keluar, dia akan terganti secara otomatis. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita ke insert. Cover page. Cover page biasanya digunakan untuk menambahkan halaman sampul dengan desain sudah jadi. Seperti ini contohnya. Oke, lanjut ke blank page. Blank page untuk menambahkan halaman kosong. Page break untuk memindahkan tulisan ke halaman baru. Oke, table. Table untuk membuat tabel. Seperti ini mau jumlahnya ke kanan segini. Seberapa yang kita perlu misalnya segini. 21 mungkin gitu. Oke, itu. Selanjutnya kita ke pictures. Oke, pictures ini kita bisa melakukan pictures. Oke, seperti ini. Kita kecilin dulu. Oke, lanjut ke picture format.
Oke, bagian vektor format yang paling kiri ada remove background. Ini untuk menghilangkan eh, background dari gambar tersebut. Oke, ke correction bisa mengatur kecerahan dari gambar tersebut. Color untuk mengubah warna. eh, Air stick efek untuk menambahkan efek, mungkin menambahkan efek seperti ini. Oke, lanjut. Ini compress vector untuk mengkompres gambar tersebut agar eh, filenya tidak terlalu besar. Lanjut ke vectors border. Ini untuk membuat garis pinggir ataupun tepi. Vector effect untuk menambahkan efek pada gambar, misalnya menambahkan bayangan ataupun yang lainnya. Vector layout untuk mengedit bentuk seperti membuat apa namanya struktur. Oke, kita lanjut ke wrap text. Wrap text ini digunakan untuk misal tulisannya itu berada di belakang gambar. Seperti ini kan. Nah, ini gambarnya bisa digeser terus berada di depan gambar. Oke, seperti itu. Kalau ingin gambarnya ada di depan teks, kita bisa menggunakan in front of text. Nah, otomatis gambarnya akan berada di depan teks tersebut. Oke, seperti itu. Yang terakhir ada crop. Kita bisa memotong gambar ini menjadi lebih kecil ataupun memotong bagian yang tidak diperlukan. Ini mungkin. Oke, itu saja di bagian picture format. Lanjut ke insert lagi. Picture kan udah. Sekarang ke shape. Shape ini adalah eh, apa namanya fitur menu yang menyediakan berbagai bentuk untuk menambahkan elemen ataupun bentuk seperti ini, kotak ataupun yang lainnya. Oke, ini juga kita bisa mengedit eh, apa namanya shape tersebut. Untuk ini bagian ini text box bisa menambahkan teks. Caranya seperti ini. Kita pencet, kita ngetik apa namanya ini singkat ini kan. Nah, kita bisa mengetik di sana. Bagian shape style kita bisa mengubahnya, mengubah warna, ini mengubah hanya menjadi pinggirannya. Shape fill kita bisa mengubah warna shape tersebut. Shape outline mengubah pinggiran eh, shape tersebut. Oke. Shape effect kita bisa menambahkan efek dari shape itu. Bisa menambahkan bayangan ataupun bentuk-bentuknya jadi seperti ini. Nah, seperti itu contohnya. Oke, ini mengubah style font menjadi warna ini ataupun ini eh, dan lain sebagainya. Oke, kita ke praktek juga sama seperti tadi, seperti gambar itu kita bisa membuat teks ini berada di depan ataupun di belakang itu seperti ini. Oke, lanjut ke insert. Sekarang ke smart art. Smart art biasanya digunakan untuk membuat struktur organisasi. Oke, itu aja smart art. Sekarang ke chart.
Chart biasanya digunakan untuk membuat grafik ataupun diagram. Oke, itu screenshot. Untuk screenshot, eh, header untuk menambahkan nama di ujung ataupun di tepi kertas di ujung sini biasanya eh, apa namanya number page untuk menambahkan halaman, nomor halaman. Ini bagian bottom di bawah ataupun di top of page bagian atas. Oke, Oke, selanjutnya ke simbol equation. Oke, simbol ini biasanya digunakan untuk membuat rumus matematika. Selanjutnya ke simbol. Simbol ini bisa digunakan juga dan banyak simbol lainnya. Oke, ini eh, drop drop cap untuk membuat huruf hanya besar paling depan atau paling awal. Seperti ini tadi kan nah ini kan SMP nih kalau pakai ini dia S-nya akan jadi besar seperti itu. Ini juga oke itu. Sekarang ke desain. Desain paling kiri ada tema atau themes. Bisa juga kita gunakan. Oke, ke sini kita bisa menambahkan watermark. Ini eh, oke seperti ini. Kita juga bisa mengcustom. Langsung pergi ke custom watermark. Misalnya ataupun nama sekolah kita misalnya SMK TI kan. Kita langsung klik OK. Seperti itu. Kalau menghapus atau mendelete juga tinggal remove watermark, dia akan langsung hilang. Oke, page color untuk menambahkan warna pada kertas. Ini gelap langsung warna biru. Oke, seperti itu. Page border untuk membuat garis pinggiran. Misalnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke menu layout. Layout paling kiri ada margin. Margin digunakan untuk mengatur ukuran kertas. Kalian juga bisa mengcustomnya di sini. Oke, di sini kalian bisa mengaturnya di sini sesuai kebutuhan. Oke, jika sudah kalian tinggal OK. Selanjutnya setelah margins kita ada eh, orientation. Kalian bisa memilih bentuknya dalam landscape ataupun portrait. Nah, landscape seperti ini, lebar ke samping. Kalau portrait dia akan memanjang ke bawah, bukan ke samping. Nah, seperti itu sebenarnya. Lanjut ke size. Size ini adalah ukuran kertas. Ada banyak macam-macam ukuran. Yang paling umum digunakan itu adalah A4, A5, sama A3. Ataupun legal. Oke, seperti itu. Kolom. Kolom ini digunakan untuk membagi tulisan menjadi beberapa kolom. Bisa menjadi 1, 2, 3. Ini lebih ke kanan, ini lebih ke kiri, seperti itu. Kita juga bisa mengcustom mungkin. Lanjutnya ke break. Break eh, di page break ini untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Kolom untuk menjadikan kolom seperti tadi, seperti ini. Menjadi itu kolom, tree, ataupun left, right, seperti itu. Bagian section break digunakan untuk membagi dokumen menjadi bagian terpisah. Seperti ini. Seperti pada gambar ini. Oke, saja.
Oke, ini juga digunakan untuk membuat lebih apa namanya kayak spasi itu seperti yang di home tadi, seperti ini sama ini. Oke, lanjut ke reference. Reference ini paling kiri ada table of content. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis dengan mengkombinasikan dengan heading ini. Heading 1, heading 2, ataupun nantinya akan ada namanya heading 3. Kita bisa membuat daftar isi otomatis dengan mengkombinasikan heading sama table of content. Oke, update table ini digunakan untuk mengupdate daftar isi yang sudah dibuat apabila isi dari daftar isi itu kita ubah ataupun kita edit. Oke, seperti itu. Ini insert caption digunakan untuk menambahkan caption pada gambar. Selanjutnya ke mailings. Mailings digunakan untuk membuat surat yang banyak namun dengan data yang berbeda. Tetapi formatnya sama. Kita bisa start mail merge, kita bisa mengambil datanya dari email ataupun dari Word lainnya atau dari Excel. Oke, kita lanjut ke review. Review ini ada translate, ada language, dan lainnya. Selanjutnya kita ke view. View ini ada read more, ada print layout, ada web layout, eh, ada ruler. Nah, ruler ini adalah penggaris ini ataupun ini. Ketika kita tidak centangin, dia akan hilang. Kita tidak akan tahu lurus apa enggak ini sama ini. Karena beda satu spasi ini kan. Ini masih kelihatan, tapi kalau pakai garis ini lebih kelihatan dia. Dia akan lebih kelihatan dengan cara pencet ini. Nah, kan nggak sama ya. Ini. Jadi ketika penggaris ini nggak ada, karena ini baru buka nih di home kan penggarisnya itu mungkin aja nggak ada kan di Word kalian. Nah, tenang aja kalian tinggal pergi ke dari sini kalian cari aja view, lalu kalian lihat aja ruler. Kalau ini nggak kecentang, kalian tinggal centang aja. Lalu penggarisnya akan muncul di sini dan di sini. Nah, oke seperti itu. Grid lines digunakan untuk mensimetriskan posisi gambar ataupun teks. Nah, dia akan membentuk garis yang banyak seperti ini. Dia akan mensimetriskan gambar seperti ini ataupun kelewat seperti ini dia akan kelihatan. Seperti ini kita bisa menggesernya lagi, mungkin lebih ke dalam atau lebih ke bawah seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut navigation pane. Navigation pane ini sifatnya sama pane ini. Nah, yang ini. Jadi ini juga memiliki apa namanya shortcut seperti tadi. Oke, itu saja. Ini help. Help kalian bisa menghubungi kontak di sini ketika Microsoft kalian terdapat masalah ataupun kalian ingin mencari tahu informasi lebih lanjut tentang Microsoft Word. Oke, itu saja. Yang terakhir kita akan eh, menyimpan file dokumen ini. Kita bisa tadi ke file. Nah, seperti yang tadi, kita pergi ke Save As. Di sini kita bisa ke browse terlebih dahulu ataupun kalian bisa menyimpan di sini ataupun di sini. Saya akan menyimpannya di browse. Oke.
Kita lihat menyimpan di mana. Terus dokumen ini memiliki eh, apa namanya? Ini file ini memiliki file yang dihasilkan oleh Microsoft Word ini adalah doc ataupun kita bisa mengubahnya atau memilih menyimpannya di tempat lain. Banyak pilihan, bisa di PDF ataupun di XPS dokumen. Tapi pada umumnya dia akan menghasilkan Word dokumen ataupun doc. Oke, kita beri nama saja langsung. Oke, kita beri nama. Setelah itu tinggal kita save. Oke, cara menutupnya adalah kalian dengan klik ini. Tapi oke, sekian apa namanya tutorial pengenalan Word dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya juga minta maaf atas salah kata yang saya ucapkan dan sekian.